saudara, maksudnya dia mau bela atasan dia mau bela partainya, dia mau bela presidennya yang dulu, saudara. Apa dia bilang? Ya maklumilah, kalau pemimpin itu ada kurangnya, kan nggak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad juga nggak sempurna. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para pejabat, kalau kau tak ngerti agama, jangan bicara agama. Kalau tidak ngerti tentang siapa Nabi, tutup mulutmu. Jangan seenaknya kau hina Nabi, tidak sempurna. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Nah, kenapa saya begitu marah, saudara? Sebab ucapan dia itu viral. Banyak anak-anak muda yang nggak ngaji percaya. Anak sekarang di mana-mana banyak anak muda ngomongnya begitu. Nggak ada manusia yang sempurna. Nabi aja nggak sempurna, apalagi kita. Memang benar kita ini semua nggak sempurna, kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, hei anak-anak muda yang selama ini sudah terlanjur terkontaminasi dengan ucapan-ucapan sesat menyesatkan semacam ini, bersihkan akidah kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan jiwa kita daripada punya pandangan yang suudzon, yang jelek kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, sekali lagi saya tegaskan, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-insanul kamil, manusia yang kenapa beliau sempurna? Karena beliau dididik dan disempurnakan oleh yang maha sempurna. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang maha sempurna? Jawab yang kompak, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau sudah Allah yang mensucikan Nabi, nggak usah ragu lagi, saudara. Imani, yakini, terima dalam diri kita, dan kita harus bersyukur menjadi umat dari manusia yang sempurna. Nah, saya mau tanya semua, bersyukur tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak punya Nabi sempurna? Semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan. Karenanya saking sempurnanya Nabi, saking sempurnanya Nabi, kalau kita mau ceritakan kesempurnaan Nabi dalam waktu 1 jam peringatan Maulid, nggak cukup, saudara. 1 minggu, bahkan 1 bulan masih kurang. Setahun, bahkan seumur hidup kita sekalipun, kalau kita ingin menceritakan tentang kesempurnaan kepribadian Nabi, tidak akan pernah ada habisnya, saudara. Kenapa? Saking sempurnanya. Alhamdulillah. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Ada satu ungkapan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi, saudara. Yang kalau lihat dari ungkapan kalimat ini menunjukkan betapa cerdasnya orang yang mengucapkan kalimat ini, saudara. Siapa dia? Mari kita lihat. Suatu ketika ada rombongan tabi'in. Tabi'in ini murid para sahabat. Datang ke istri Nabi kita tercinta, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saudara. Mereka tanya, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, wahai Siti Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu sebetulnya bagaimana sih?
Kenapa mereka bertanya kepada Siti Aisyah, saudara? Karena Sayyidatuna Aisyah istri Nabi. Yang namanya istri, orang yang paling tahu tentang suaminya, saudara. Yang namanya istri, dia tahu rahasia kita, saudara. Apa baiknya kita, jeleknya kita, baiknya kita, buruknya kita, saudara. Sampai yang paling dalam jeleknya mereka tahu, saudara. Betul? Betul? Nah sekarang ini Siti Aisyah istri Nabi. Hidup serumah dengan Nabi, hidup serandang dengan Nabi, hidup bersama Nabi, saudara. Tentu Siti Aisyah tahu bagaimana kepribadian Nabi, saudara. Nah begitu ditanya, apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Itu aja jawabnya. Jawabnya singkat, kana khuluquhul Quran. Jawabnya akhlak Nabi ya Al-Quran. Saudara, 3 kata, akhlak Nabi Al-Quran. Tapi dengan 3 kata ini, saudara, luar biasa. Singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saudara. Nah kemudian para ulama menjelaskan apa sih maksud daripada jawaban Siti Aisyah? Karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Al-Quran. Saudara, itu jawaban artinya bahwa perilaku Nabi, ucapan Nabi, sikap Nabi, perbuatan Nabi, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah pengamalan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membimbing, begitulah akhlak kita punya Nabi, saudara. Kemana Al-Quran itu menuntun, ke sana Nabi pasti akan beramal, saudara. Al-Quran mewajibkan aneka ragam kewajiban, saudara. Demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang dilanggar, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, saudara, mengharamkan aneka ragam kemaksiatan. Demi Allah, seumur hidup Nabi, jangankan berbuat maksiat, terlintas di benak beliau untuk berbuat maksiat, tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Jadi artinya apa? Nah itu akhlak Nabi. Jadi kalau kita mau tahu akhlak Nabi, saudara, ya buka Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Saya tanya, jawaban Siti Aisyah cerdas tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Singkat tidak? Padat tidak? Ringkas tidak? Jelas tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah jadi saudara, kalau kita ingin tahu akhlak Nabi, ya pelajari dong Al-Quran. Kalau kita ingin ikuti akhlak Nabi, ya amalkan isi kandungan Al-Quran, saudara. Nah, jadi jangan kita mengaku, saudara, tahu akhlak Nabi atau mengikuti akhlak Nabi, tapi kita tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebetulnya inti daripada maulid bukan sekedar kita bicara sejarah Nabi, bukan sekedar kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ada yang tidak kalah pentingnya, saudara. Kita harus menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, mencontoh beliau dalam semua sektor kehidupan dan amalkan yang diajarkan oleh beliau. Betul? Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang, tinggalkan. Jadi agama Islam ini simpel, saudara. Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Selesai. Itu Islam, saudara. Jadi kalau apa yang diperintah Allah dan Rasulnya tidak kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya justru itu yang kita kerjakan, terus kita ngaku cinta Allah,
Kita ngaku cinta Nabi. Dari mana? Kira-kira jelas tidak? Paham? Satu ayat lagi saudara. Ini menarik untuk kita bahas pada acara maulid. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masya Allah, luar biasa ini ayat saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakan. Katakan kepada semua kau punya umat, sampaikan. Apa yang mesti dikatakan? In kuntum tuhibbunallah. Hei umat Islam, jika kamu sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Allah yang suruh Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya apa Pak? Artinya siapa yang ngaku cinta kepada Allah, ikut Nabi dong. Siapa yang ngaku cinta Allah harus ikut Nabi. Syarat saudara. Oh bilang saya cinta Allah, nggak ikut Nabi, bohong. Cinta kepada Allah bukan hanya ucapan di mulut, tapi buktikan dengan perbuatan. Allah yang perintahkan nabinya, sampaikan kepada umat Muhammad. Sampaikan. Kalau betul-betul mereka cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Terus selanjutnya apa Allah katakan? Yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ada 2 poin mesti kita catat. Yang pertama, kalau cinta kepada Allah, ikut Nabi. Ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul. Itu kalau cinta kepada Allah. Jadi syarat cinta kepada Allah, ikut Nabi. Yang kedua, kalau ikut Nabi, dicintai Allah. Artinya apa? Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, itu merupakan syarat, bukti cinta kepada Allah dan untuk dicintai oleh Allah. Nah sekarang saya mau tanya di sini semua, mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Syaratnya apa tadi? Ikut. Nah saya mau tanya, ini perintah datangnya dari siapa? Jawab lagi semua, perintah ini datangnya dari siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, takbir, sallu ala nabi. Nah karena itu saudara, ayo dong kita umat Islam ikut Nabi. Nggak ada perbedaan saudara. Mau dia habaib, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia tuan guru, semuanya sama. Wajib ikut Nabi. Nggak ada beda. Mau dia pejabat, mau dia rakyat saudara, semua sama. Wajib ikut Nabi saudara. Nggak peduli mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit. Semua umat Islam wajib ikut. Enggak peduli sukunya saudara. Mau dia Arab, mau dia Cina, mau dia India saudara, mau dia Bugis, Makassar, Banjar, Dayak, Kutai, Tidung, enggak peduli. Mau Betawi, Jawa, Madura, Padang, Batak, enggak peduli saudara. Apapun suku kita, apapun budaya kita, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, wajib ikut Nabi. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah jadi saudara, jadi umat Nabi yang baiklah. Jangan bikin malu Islam saudara. Kalau tingkah laku kita tidak baik, nanti orang kafir di luar Islam nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam, saudara, bukan hanya karena dia tidak kenal Islam, tapi karena lihat perilaku umat Islam yang nggak betul, saudara. Umat Islam ini cerminan. Menurut mereka, ya kalau agamanya bagus, umatnya bagus dong. Nah kalau umatnya begini,
Berarti agamanya nggak bagus. Hanya mereka nggak mau masuk Islam. Bahkan maaf, ada yang sudah masuk Islam keluar lagi, saudara. Jangan. Yuk mari, lewat peringatan Maulid macam ini, saudara, kita perbaiki, kita punya akhlak. Saudara, bicara tentang akhlak Nabi dan bicara tentang akhlak umatnya. Jangan lupa bahwa Nabi pernah menyampaikan bahwa misi yang beliau bawa adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal." Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Saudara, kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh mabuk-mabukan? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Supaya akhlak kita mulia. Jadi orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akhlaknya pasti mulia, saudara. Nggak ada tuh ceritanya orang ngaku akhlaknya mulia tapi nggak sholat. Nggak ada itu, saudara. Akhlak itu cerminan. Akhlaknya mulia, saudara, merupakan buah dari akidahnya yang lurus dan syariatnya yang dilaksanakan. Luruskan akidah kita, jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tegakkan syariat kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan kewajiban, jauhkan segala kemunkaran, jauhkan segala kemaksiatan. Insya Allah akhlak kita akan mulia, saudara. Berkaitan dengan ini, saya pernah diundang berdialog dengan beberapa pendeta, saudara. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kita duduk, kita diskusi, saudara. Mereka tanya, Habib Rizik, saya mau tanya, apa betul Anda ini bersama organisasi Anda, ketika itu namanya Front Pembela? Ini yang nanya bukan sembarang orang, saudara. Jadi ada beberapa pendeta, beberapa tokoh agama, dan ada beberapa cendekiawan dari kalangan mereka. Saya jawab, kalau saya sebut NKRI bersyariah, bukan berarti NKRI diubah, bukan. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita sama pertahankan. Dan bukan berarti Pancasila diganti, bukan. Mana mungkin umat Islam mengganti Pancasila? Wong Pancasila itu sendiri lahir dari ulama mereka kok. Jadi maksud Habib dengan NKRI bersyariah itu apa sih? Ya sama lah kalau saya katakan NKRI bermartabat, NKRI saudara bernilai. Nah, itu bukan merubah NKRI, tapi ingin mengisi NKRI supaya berwibawa. NKRI bernilai berarti ingin mengisi NKRI supaya NKRI bernilai. Saudara, NKRI bersyariat maksudnya ingin mengisi NKRI dengan syariatnya umat Islam. Dia tanya lagi, kalau begitu Habib betul dong. Kalau Habib dan organisasinya mau terapkan syariat Islam di Indonesia, langsung saya jawab betul. Betul, 1000% betul. Saya akan berjuang. Indonesia bagaimana caranya ke depan, umat Islamnya menerapkan syariat Islam. Ada pertanyaan menarik, ini yang nanya gantian ini ya kawan. Nah, salah satu dari mereka apalagi nanya, waduh Habib, kalau Indonesia pakai syariat Islam bagaimana nasib kita? Kita disunat semua dong. Dia bilang disunat, dihitan. Yang satu lagi ngomong, iya Habib Rizik,
nanti kalau Indonesia pakai syarat Islam, nasib gereja kita bagaimana? Gereja kita semua dihancurkan dong. Habib Rizik, kalau nanti Indonesia jadi pakai syariat Islam, berarti kita bukan Islam, mesti keluar dong dari Indonesia. Mereka tanya, coba jawab kami, berikan penjelasan kepada kami Habib. Nah di situ sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Maaf, saya mau jawab. Tapi saya mau tanya dulu nih. Anda dapat pikiran-pikiran ini dari mana? Anda dapat pikiran kalau pakai syariat Islam, semua di luar Islam dikhitan, disunat-sunatin. Kalau jadi syariat Islam nih Indonesia, menerapkan syariat Islam, gereja semua ditutup. Semua orang di luar Islam diusir. Itu pikiran itu dari mana? Saya tanya dulu. Dia jawab, saudara. Kami juga diskusi, bukan hanya sama Habib Rizik. Sama siapa Anda berdiskusi? Saya mau tanya, disebutkan. Saya berdiskusi kepada si A, si B, si C, si D. Disebut ada 5 sampai 6 orang. Begitu disebut, saya senyum. Ya udah, saya paham. Itu orang-orang yang Anda ajak diskusi, itu semuanya golongan liberal yang selama ini memang selalu mencurigai syariat Islam dan memfitnah syariat Islam. Terus mereka bilang, tapi mereka orang Islam juga Habib. Iya, betul. Di kalangan umat Islam sendiri ada yang gak paham Islam tapi sok tahu soal Islam, saudara. Kira-kira jelas gak? Itu nama-nama yang disebut saya kenal semua, saudara. Emang tokoh liberal Indonesia. Saudara, dulu saya sebutnya ini tokoh Anus, saudara, aliran Nusantara. Disingkat, nggak usah sebutin Anus itu apa ya. Saya bilang kepada mereka, nggak betul, nggak begitu. Kalau syariat Islam berlaku di Indonesia, orang-orang non-Islam bahkan kami lindungi, kami jaga, kami berikan kebebasan untuk mereka beribadah dengan caranya. Kami jaga, kami lindungi rumah ibadah mereka, nggak boleh ada yang ganggu. Dan kami jamin bahwa umat di luar Islam tetap bebas dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak akan diusir oleh umat Islam. Bahkan kami jamin, kami nggak bakal paksa orang di luar Islam menjalankan syariat Islam. Tidak, karena dalam Islam kita punya prinsip la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam urusan agama Islam ini, sudah. Terus mereka masih ragu-ragu, saudara. Ya tapi bagaimana Habib, ini kan yang ngomong tokoh ini, fulan ini kan dosen di universitas ini. Yang ini juga kiai nih, punya pondok pesantren. Yang ini begini, yang ini begitu. Jadi yang merusak pemikiran orang di luar Islam, dari Islam juga, saudara. Orang Islam juga yang bikin rusak, yang nakut-takuti orang di luar Islam, saudara. Kurang ajar. Pantas saja orang-orang di luar Islam begitu takut kalau dengar syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Tapi nggak usah nanya nama-namanya ya, saudara, nggak usah nanya nama-namanya, saudara. Tapi saya jadi tahu, oh begitu cara ada cendekiawan Muslim yang memberi penjelasan kepada orang di luar Islam dengan cara yang tidak benar, saudara. Nah akhirnya mereka tanya, baik Habib, kalau sekarang Habib betul-betul mau NKRI bersyariah, Indonesia menerapkan syariat Islam, apa yakin nih ada jaminan kami nggak dipaksa ikut syariat Islam? Lagi pula kenapa sih agama dibawa-bawa ke urusan negara? Kita kan NKRI, kan kita bernegara nih Habib, jangan bawa-bawa agama. Biarlah kami yang Kristen bawa agama kami di gereja, biarkan yang Islam bawa agamanya di masjid. Saudara, lagi-lagi nih mereka dengar omongan begini, ya dari anus-anus itu sendiri, saudara. Saya sampaikan kepada mereka, maaf, bapak-bapak pendeta, tuan-tuan yang saya hormati, Islam ini agama yang sempurna.
kamil. Semua aturan hidup ada dalam Islam. Dan Islam ini agama yang syamil, lengkap. Urusan apa aja diatur dalam Islam. Kita sampaikan, jadi Islam ini bukan hanya mengatur ibadah, tapi juga mengatur muamalat. Muamalat itu mencakup perniagaan, ekonomi, perbankan, sampai urusan politik, sampai urusan negara. Ya, saya nggak tahu kalau di gereja Anda ada atau tidak ajaran itu. Tapi saya sebagai seorang muslim tahu, mempelajari dan yakin serta memperjuangkan bahwa Islam punya aturan di semua sektor kehidupan. Nah, kalau Anda bertanya apa sih manfaatnya? Baik, saya akan jawab. Tapi saya mau tanya dulu. Kita mesti sepakati dulu satu teori. Kalau sudah sepakat, baru saya jawab. Teori apa, Habib? Begini. Di Amerika Serikat, non-muslim menjadi mayoritas. Umat Islam minoritas. Saya mau tanya kepada Bapak Pendeta semua. Kalau mayoritas non-muslim di Indonesia perilakunya baik, santun, saudara, mereka itu tidak melanggar daripada ajaran agama Anda yang melarang mencuri, melarang membunuh, melarang mabuk-mabukan. Kan di agama Kristen dilarang juga, saudara. Nah, kalau mereka di masyarakat mayoritas di Amerika baik, jadi masyarakat yang baik, saya mau tanya, kira-kira umat Islam minoritas terlindungi gak? Langsung mereka jawab, oh jelas Habib. Muslim di sana pasti terlindungi karena mayoritasnya baik. Baik, sepakat ya. Kalau mayoritas baik, minoritas terlindungi. Nah, sekarang pertanyaan saya sebaliknya. Kalau andai kata mayoritas di Amerika bejat, buruk mereka, penjudian, pemabukan, pencuri, begal. Nah, saya mau tanya, kira-kira nasib minoritas umat Islam bagaimana? Kira-kira yang tertindas itu siapa? Kira-kira umat Islam jadi korban nggak? Mereka jawab, oh iya, kalau masyarakatnya buruk, Beb, umat Islam minoritas akan jadi korban. Sepakat ya? Sepakat, itu teori. Begitu juga di Indonesia, Pak Pendeta. Ini umat Islam ini mayoritas. Kalau umat Islam ini mayoritas baik, maka minoritas di seluruh pelosok Indonesia aman, nyaman, tenang, senang, tidak akan diganggu. Betul? Betul? Sebaliknya, kalau umat Islam di Indonesia nih semuanya bejat, yang jadi rampok, pencuri, pemabukan, penjudi, saudara, udah bejat itu semua akhlaknya. Saudara, saya yakin minoritas di Indonesia dimanapun mereka tidak akan aman, mereka tidak akan tenang, mereka akan diganggu, mereka akan jadi korban. Saya tanya kepada pendeta, setuju kan begitu? Ya betul Habib. Nah, kita sudah sepakat pada teori. Nah sekarang Pak Pendeta, saya mau kasih tahu. Anda tahu gak syariat Islam itu apa? Ya dia bilang, ya itu Habib, mencuri potong tangan. Itu kalau orang berzina udah berkeluarga dirajam. Kalau yang ngebunuh dipancung. Nah, siapa yang ngomong begitu? Dia lagi yang disebut anus. Anda salah paham. Syariat Islam itu luas. Yang disebut syariat Islam secara terminologi umum, saudara, apa saja yang ada dalam ajaran Islam. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu akhlak, saudara. Tapi dalam terminologi khusus yang disebut syariat Islam biasanya yang berkaitan dengan hukum. Nah sekarang mari saya mau kasih tahu Bapak Pendeta semua. Sholat 5 waktu itu syariat Islam. Zakat itu syariat Islam.